Sekarang kita bakal naik kelas nih, Dri. AI di server. Cocok banget untuk pemilik bisnis, CTO, decision maker, atau siapa aja yang lagi mikir untuk naikin level infrastruktur di perusahaannya. Ayo ke server lagi yuk. Halo semuanya, kembali lagi di Bitalk, podcast tempat kita bahas teknologi yang lagi ngebut banget perkembangannya. Bareng saya Adri dan Diki. Oke, kalau gitu minggu yang lalu kita sudah bahas AI di PC untuk bantu kita kerja lebih cerdas dan lebih cepat. Betul. Nah, sekarang kita bakal naik kelas nih, Dri ya. Kita akan bahas teknologi yang levelnya big decision, yaitu AI di server. Yes, AI di server ini bukan cuma soal mengelola data yang besar ya, tapi soal mengambil keputusan dalam bisnis yang besar. Jadi cocok banget untuk pemilik bisnis, CTO, decision maker, atau siapa aja yang lagi mikir untuk naikin level infrastruktur di perusahaannya. Betul. Dan kabar baiknya, Dri, kita kedatangan 2 tamu istimewa lagi. Welcome back Pak Amri dan Pak Kamal. Ya, thank you Mas Diki. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Balik lagi ke sini ya. Siap. Senang hati. Nah, perjalanan aman ya, masih aman ya? Aman, Oke, aman. siap. Udah nggak terlalu mahal. Soalnya bareng. Nebeng. Kosnya bagi dua. Iya, kosnya bagi dua, benar. Oke, kalau gitu kita langsung bahas ke poin utama nih ya. Yes, siap. Kita minggu lalu sudah bahas AI di PC. Nah, sampai kita lupa apakah di server punya AI juga. Nah, gimana nih Pak Amri, Pak Kamal? Siap. Siap Ya. Pak Amri. Siapa? Gue dulu. Ya, mau sweet? Enggak. Ya, kalau AI itu sebetulnya ada di mana aja. Sampai-sampai Intel itu punya tagline AI everywhere ya. Yes, betul. Jadi kita bilang Intel bringing AI everywhere. Jadi AI itu nggak hanya happen di yang dekat kita, tapi yang nggak kelihatan sama kita pun ya ada di cloud dimanapun. Nah, di cloud itu di mana? Ya di server, karena infrastruktur di belakang cloud itu adalah server. Iya. Dan komputasi AI itu nggak cuma di perangkat kita, tapi juga ada di perangkat di internet lah kita bilangnya, atau di cloud. Nah, cloud itu ya yang membuat jadi cloud itu ya si server tersebut gitu. Jadi Intel juga mendukung perkembangan AI, bahkan mengempower si AI ini sendiri di sisi server tadi. Yes, Gitu. betul sekali. Ya, nambahin dikit sih sebenarnya ya tadi tagline-nya Intel kan bring AI everywhere tuh, kita benar-benar dari edge, which is perangkat endpoint gitu ya, sampai to the cloud tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Amri. Di cloud itu disupport oleh beberapa server berjalan secara bersama-sama gitu ya, secara clustering konsepnya. Nah, si AI ini memang akhirnya nggak bisa dipungkiri, diindahkan fungsi si server tersebut sebenarnya, Mas. Karena disitulah misalnya apabila AI-nya tadi udah mulai menyentuh halayak lebih ramai lagi, nggak personal gitu ya. Kalau desktop kan lebih personal gitu ya, AI-nya digunakan mungkin khusus kebutuhan di sini. Tapi kalau udah lumayan menyentuh kebutuhan halayak ramai, itu ada baiknya memang si AI tersebut kita taruh atau kita host di sebuah perangkat yang bernama server, seperti itu. Oh iya, jadi server itu nggak melulu ada di internet. Yes. Jadi buat enterprise, corporate yang dia punya workload AI yang lebih berat, dia juga bisa deploy mereka punya AI engine itu di server yang kita bilangnya on-premise, ditaruh di sisi customer, entah alasan security, entah alasan cost, macam-macam lah gitu. Iya, betul. Oke. Berarti sekarang pun sudah saatnya kita upgrade ya ke AI atau prosesor server yang sudah ber-AI ya. Yes. Betul. Intel juga dalam mengembangkan prosesor-prosesor generasi terbarunya itu kita selalu menambahkan banyak capability, kemampuan dari prosesor Intel ini untuk bisa memproses workload AI lebih efisien lagi, lebih cepat, lebih efisien. Nah, kita selain CPU-nya itu untuk memproses data pada umumnya, kita juga menambahkan banyak, kita sebutnya accelerator gitu ya, AI accelerator. Nah, diantaranya di Intel Xeon ya, kita nama prosesornya kan Intel Xeon di server itu, di generasi terbaru, bahkan di 2-3 generasi sebelum juga kita udah tambahkan akselerator yang namanya AMX, Intel Advanced Matrix Extension. Nah, itu mungkin
Iya, Kan saya ini lebih fasih jelasin kan. Udah technical banget nih ya. Nah, jadi Intel IMX itu kalau boleh jelasin sedikit sebenarnya suatu perangkat hardware yang udah ditanam di chip atau di CPU Intel server ya, tadi Intel Xeon namanya. Jadi kita tanam di situ untuk membantu si server itu mengerjakan kegiatan-kegiatan atau workload berbasis artificial intelligence gitu ya. Supaya apa? Supaya jadi servernya lebih efisien. Lebih efisiennya dari sisi mana? Karena kita tahu server itu kan sebenarnya multifungsi gitu ya, perangkat multifungsi yang bisa nge-host atau menjalankan berbagai macam aplikasi. Seperti itu sih. Jadi bisa jadi teman-teman enterprise gitu ya yang udah punya server berbasis Intel starting generasi keempat atau sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang itu sebenarnya servernya udah punya capability untuk merunning workload berbasis AI. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi kalau mau coba AI servernya nggak usah nunggu teknologi nanti muncul lagi teknologi itu nggak ada habisnya. Iya, betul. Jadi nggak akan ada momen yang ideal. Momen yang ideal adalah pada saat memang dibutuhkan ketemu barang yang tepat Iya. dari segi budget, teknologi dan spesifikasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya sama seperti biasanya nih, gimana cara menentukan investasi AI server yang tepat Iya. supaya server itu kan bisa dibilang apa ya, umurnya lebih panjang daripada Iya. PC dan laptop lah ya. Dan itu harganya lebih tinggi. Wah, ya. iya pasti. Jadi benar-benar investasinya harus tepat banget nih. Iya. Nah, gimana tuh Pak Kamal atau Pak Amri? Oke, kalau ngomongin investasi mungkin phrase-nya lebih kapan sih kita mulai mencoba menginvestasikan dana kita untuk membeli server yang untuk mendukung workload AI gitu ya. Betul. Sebenarnya balik lagi sih ke dari level of AI di perusahaan tersebut itu udah sampai mana sebenarnya? Apakah baru levelnya small gitu ya, atau memang sudah mulai besar gitu karena ada dorongan bisnis sebenarnya gitu. Jadi point of view-nya adalah sebenarnya saat dari perusahaan itu sudah ada dorongan bisnis untuk mempergunakan teknologi AI, akhirnya investasi AI itu karena murah atau mahal akhirnya jadi relatif kan. Kalau ada dorongan bisnis gitu ya, kalau tetap ada dorongan bisnis itu kan pasti ada kalkulasi total cost of ownership atau TCO-nya, BEP break even point-nya kapan. Nah di situ akhirnya bisa dilihat kira-kira investasi yang berapa yang mesti dikeluarkan untuk tadi men-tackle dari total cost of ownership dari perangkatnya dan break even point-nya itu kapan seperti itu sih sebenarnya. Jadi relativity mahal atau murah sebenarnya bisa dihilangkan karena ada dorongan bisnis. Sebenarnya itu sih poinnya, harus ada dorongan bisnis dulu dari perusahaan tersebut untuk apabila ingin mengadopsi teknologi AI seperti itu. Oke, Pak Amri, Pak Kamal, mungkin bisa kasih contoh gimana AI server ini bisa bantu ambil keputusan penting. Ya, oke. Gitu. Jadi kembali ke use case. Sebetulnya use case-nya banyak ya, tapi kalau kita mau ngambil contoh, minggu lalu sempat juga kita ngomongin bagaimana AI itu bisa menyimpulkan atau mengambil insight dari informasi yang banyak. Jadi kalau kita bicara corporate atau enterprise, katakanlah dia punya sekian ratus atau bahkan mungkin ribuan atau puluhan ribu employee. Misalnya dia punya peraturan perusahaan, kemudian ada dokumen terkait human resource policy, dan lain-lain yang mana informasi itu sering dikonsum oleh si employee. Kalau sebelumnya kan mungkin employee mesti selalu kontak HR-nya, entah dia kirim email, entah dia by phone, entah dia komunikasi yang lain lah. Nah itu kan nunggu dijawab itu. Nah sekarang bisa pakai teknologi Gen AI itu ya. Yes, generative AI. Betul. Jadi kita buatkan mesin chat seakan-akan dia itu agent HR atau agent corporate secretary untuk menjawab kebutuhan informasi dari seluruh employee tadi gitu kan. Chatbot internal gitu. Nah, Yes, chatbot internal. Nah, Betul sekali. karena dia scope-nya besar, kan nggak mungkin ya kita running di engine yang seperti endpoint ini gitu ya. Kita mau jadikan i7 misalnya Core Ultra 7 or even Core Ultra 9 buat running itu ya mungkin kurang tepat. Nah, disitulah kita mulai perlu berinvestasi perangkat sekelas server tadi. Nah, kemudian si chatbot tadi ditanamkan di situ gitu. Dia running
untuk serve seluruh kebutuhan informasi karyawan tadi gitu. Iya. Nambahin Itu contohnya tuh. Iya, nambahin sedikit kalau kita ngomongin chatbot gitu ya. Balik lagi tadi. Kapan sih saatnya kita pakai AI yang berbasis perangkatnya server, enterprise grade server dengan endpoints. Yang minggu lalu kita diskusi kan sebenarnya laptop juga bisa, tapi kan akhirnya penggunanya lebih ke arah personal, yang dimana data-datanya juga lebih ke personal, which is secara ukuran atau size akan jadi lebih kecil. Bener kan ya? Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin chatbot akan dipakai satu perusahaan dengan ribuan karyawan, otomatis datanya juga akan besar. Karena apa? Karena harus mencakup semua informasi yang harus didapat oleh semua karyawan tanpa terkecuali. Jadi nggak harus informasi Kamal doang atau Amri doang gitu kan ya. Jadi harus semuanya. Jadi otomatis datanya akan jadi besar. Which is itu jadi tidak relevan lagi kalau untuk di deploy atau di host di perangkat-perangkat endpoint. Itu salah satunya. Kedua juga faktor dari tingkat stability si AI workload tersebut, karena otomatis kalau misalnya untuk informasi yang akan diakses halayak ramai itu kan harus ready 24/7, bener kan? Betul. Nah, laptop Ability-nya. kadang-kadang kan itu ya kita tahu lah ya, salah satu perbedaan mendasar antara perangkat laptop, desktop dan server itu adalah stability dan itunya kan ya, efisiensi dari pada saat mereka digunakan 24/7. Itu sih, Mas. Jadi sama ya, kayak punya otak tambahan untuk mempercepat efisiensi. Yes. Bedanya kalau yang minggu lalu kita bahas efisiensinya per person, personal. Iya, personal. Ini udah Kalau ini udah mencakup corporate. Udah satu Iya. Artinya perusahaan, gitu. spesifikasinya lebih canggih lagi harusnya. Yes, betul. Dan corporate juga harus punya strategi ya, karena dari segi pricing, Iya. ekspansinya, Mhm. efisiensinya juga harus dilihat sematang itu ya. Yes, betul. Tapi kan kalau apa ya, nggak semua bisnis tuh datanya rapih gitu Pak. Yes, benar. Kalau datanya sebagian misalkan masih peralihan nih, masih ada yang manual dan belum digital semua. Ya, ya. Oke nggak sih Ya, apakah pakai perlu AI sih? server ini? Apakah sudah perlu pakai AI? Let's say dia perusahaannya udah besar, tapi ya itu datanya sebagian masih tercecer lah ya, Iya, belum iya, semuanya iya. terdigitalize. Iya. Ya itu ibaratnya kalau nunggu semua sempurna, kadang akhirnya nggak maju-maju. Nggak ada ujungnya. Iya. Jadi ya mungkin solusinya dengan data set atau sumber informasinya belum rapi, ya tentu si corporate pertama dia jangan sampai ketinggalan momen. Kedua dia harus segera lakuin, segera lakuin bagaimana, berarti dia harus lakukan staging. Gitu sih. Jadi mungkin dia start dengan data yang ada paralel sambil dia siapin data berikutnya. Karena sebetulnya proses AI yang untuk dipakai satu enterprise atau corporate sendiri, sebetulnya kan semua AI itu tetap perlu fine tuning akhirnya kan. Ya. Kita harus pastiin bahwa yang udah jalan itu informasinya betul. Waktu ditambah informasi lagi, dia nggak jadi membiaskan informasi sebelumnya. Itu tetap fine tuning itu ada. Makanya ya manusia itu tetap perlu ada di belakang itu. Secanggih-canggihnya AI, tetap aja dia itu garbage in, garbage out. Dikasih informasi sampah, pasti dia ngeluarinnya Keluarnya sampah. sampah. Nggak mungkin sepintar apapun dia dikasih cerita jelek terus keluarinnya jadi bagus. Enggak, dia tetap harus punya referensi yang bagusnya apa, yang benar itu apa, baru dia bisa memfilter. Oh ini informasi salah, oh ini informasi buruk. Baru dia filter. Kenapa? Karena dia punya referensinya. Nah ini fine tuning ini sih yang bagian dari staging tadi gitu. Iya, betul sekali. Berarti nggak cuma personal aja yang perlu adaptif, di sisi corporate juga harus adaptif biar Yes. bisa survive ya. Iya, betul sekali. Betul. Yang penting kuncinya ya kalau tadi belum rapi, ya mulai dulu aja Jadi sebagiannya rapiin kita dulu rapiin aja. dulu. Sambil jalan. Staging Buat itulah stagingnya. dilakukan. Iya, iya, Betul. iya. Step itu selalu diinjak dulu. Nah, Diinjak gitu. dulu. Langkah pertama. Betul sekali. Karena kan konsepnya juga kalau AI kan sebenarnya kan dia kan self learning kan. Learning by doing lah. Jadi mungkin bisa dulu dimasukkan data-data yang sudah rapi gitu kan, dengan mungkin karena konsepnya gini. Kalau misalnya kita running AI untuk satu model tertentu, let's say tadi chatbot untuk Q&A HR, modelnya itu sebenarnya udah ada, udah di training, udah jalan gitu kan ya. Nah, data-datanya mungkin masih kurang lengkap. Mungkin sekarang masih datanya cuma berkutat di antara corporate policy gitu ya, SOP gimana caranya. Mungkin nanti saat udah ada data yang rapi perihal penghitungan gaji misalnya atau penghitungan cuti gitu ya, itu bisa
secara gradually ditambahkan, tapi tetap menggunakan satu model yang sama. Nah, balik lagi ke statementnya Pak Amri perihal fine tuning. Nah, fine tuning itu biasanya dilakukan pada saat ada model baru, gitu ya. Misalnya tadinya informasi baru dan model baru gitu. Misalnya tadinya untuk chatbot Q&A perihal HR, tiba-tiba kita mau ngeluarin lagi model baru untuk misalnya CCTV analitik yang terkoneksi ke HR perihal karyawan masuk dan karyawan pulang, absensi gitu ya, yang tetap terikat erat dengan HR gitu ya. Nah di situ baru kita pilih model baru dan kita lakukan fine tuning, itu sih sebenarnya gitu. Berarti model-model analitik itu juga bisa ya di server ya? Bisa banget. Bisa banget. Apalagi model-model gitu udah tadi ya, balik lagi karena open source tadi itu udah tersedia, kita tinggal ambil model dari yang sudah tersedia. Harus kita lakukan fine tuning karena mungkin model yang kita ambil secara gratis itu tadinya di training menggunakan data si empunya model gitu ya. Mungkin let's say dia orang India gitu misalnya, ya pasti data-datanya akan ngambil dari data India untuk jadiin modelnya. Makanya disitulah diperlukan kegiatan fine tuning untuk menyelaraskan data yang kita punya dengan si modelnya gitu. Oke, biar outputnya juga Sesuai yang kita pengen. Sesuai yang kita pengen gitu. Dan kita mau si AI-nya berbuat sesuai yang kita mau gitu. Ya awal-awal kayak license plate recognition. Yes. Waktu awal banget computer vision itu mulai booming. Ya sayangnya kita biasalah suka ada ketinggalan. Sehingga banyak akhirnya pakai bawaan dari si perangkat yang dibuat di luar. Yes, Ya, tentunya dia belajar license plate-nya pakai license plate mereka gitu ya. Begitu di applied ke kendaraan di Indonesia ya nggak sepenuhnya bisa akurat. Di sana mungkin akurasinya udah 99%. Yes, betul sekali. Dibawa ke sini kadang di plat number kita ada ketutup baut lah misalnya ya. Terus ada 9 dibaca G mungkin. Iya, benar. Karena hurufnya mungkin beda Atau gitu. chatnya nggak full kan biasa. Ya kayak gitu-gitu lah Iya, gitu ya. Nah, itu diantara proses fine tuning yang perlu dilakuin gitu. Makin menarik nih. Ya. Makin naik level. Naik Kelas. Nah, itu naik kelas. Itu tadi ngomongin server yang AI. Betul. Nah, saya dengar ada hybrid AI. Iya. Apa sih Pak Amri kalau hybrid AI itu? Hybrid AI. Aduh, menarik tuh. Hybridnya konteksnya apa nih, antara di on-prem dan cloud? Iya, apa betul. nih? Betul. Iya. Gabungan antara on-prem dan cloud. Betul. Iya. Jadi Ya, boleh. monggo. Aku dulu ya. Iya, deh. Sorry ya. Jadi sebenarnya hybrid mechanism itu sebenarnya konsep yang dimana nggak ada satu central place gitu ya, tempat sentral yang dimana dia memprosesing semua data. Habis itu data itu dikonsum di kita sebutnya di far edge atau di tempat yang paling ujung jauhnya gitu ya. Bayangkan kalau misalnya use case-nya gini, di perusahaan logistik gitu kan ya, mereka kan ada fleet atau truk atau mobil gitu ya, yang dimana di situ mobilnya punya suatu sistem AI untuk memonitor situasional keadaan si drivernya gitu ya. Drivernya apakah dia lelah, apakah dia sakit, capek, ngantuk. Nah itu. Jadi konsepnya hybridnya lebih ke arah jadi untuk mereka melakukan fine tuningnya itu bisa mereka lakukan di pusat dengan data-data yang terdapat di pusat. Habis itu AI modelnya akan ditaruh di tempat yang jauh, which is di mobil-mobil itu dalam bentuk mungkin bisa jadi CCTV, small PC kamera, ditempelkan dengan CCTV yang ada di mobil atau endpoint gitu ya. Jadi itu konsepnya, salah satu konsep hybrid juga seperti itu. Ada juga berarti tadi cloud dan on premise. Konsepnya apabila yang dimana suatu enterprise itu secara teknologi mereka sudah siap untuk mengadopsi teknologi AI dengan misalnya membuat suatu tim departemen baru gitu ya. Mulai dari AI engineer-nya, machine learning engineer-nya, prompt engineering-nya udah ada, tapi masih terbatas dari budget untuk menginvestasikan alat-alat tersebut. Step yang pertama bisa dilakukan dengan konteks hybrid tadi, mereka bisa meng-acknowledge teknologi atau perangkat yang sudah tersedia di cloud. Banyak di public cloud provider gitu, banyak ya. Bisa melakukan fine tuningnya di situ, habis itu mereka lempar lagi datanya yang sudah ready di on-premise mereka, karena tadi keterbatasan budget mereka untuk melakukan fine tuning itu di kadang-kadang servernya memang cukup agak mahal dibandingkan hasil yang sudah ditanam di
on premise mereka gitu. Jadi karena basically di AI phase gitu ya, itu ada phase training atau fine tuning, ada satu lagi namanya inferencing. Nah, konsep hybrid itu biasanya pada saat mereka melakukan training atau fine tuning itu mereka ditaruh di satu tempat sentral, either di cloud, di on premise. Pada saat inferencing, pada saat si AI-nya melakukan kegiatan yang udah kita suruh dia lakukan, itu biasanya dilempar ke on premise atau di far edge tadi gitu bentukannya. Jadi konsep hybrid AI-nya itu mungkin bisa dilihat dari point of view seperti itu, gitu Mas. Jadi mereka saling bekerja sama ya, Yes. cloud dan on-premise-nya, Iya. saling tukar data juga gitu ya. Yes, benar, saling sinkron. Sinkron, Gitu. Gitu, Mas. Jadi lebih fleksibel juga jadinya. Iya. Ya tadi kan misalnya kayak enterprise belum punya budget untuk investasi betul. untuk melakukan fine tuning training itu, dia bisa menggunakan service-service yang sudah tersedia banyak sekali di public cloud service gitu ya. Itu bisa mengutilisasi itu. Setelah itu hasil training atau fine tuningnya mereka bisa taruh di on premise mereka karena kan biasanya inferencing itu secara komputasi performance-nya tidak butuh terlalu tinggi gitu ya. Jadi mereka bisa beli compact size server 1U gitu ya. Yes. Dengan pricing yang mungkin bisa dibilang lebih murah dibandingin yang untuk training and fine tuning taruh di kantornya mereka untuk melakukan kegiatan AI gitu Mas. Karena cloud juga di belakangnya adalah ada prosesor juga. Yes, Iya, betul. pasti. Pasti itu. Jadi walaupun namanya cloud, sebetulnya fisiknya tetap ada. Ada, iya. Cuman kita buat nama teknologinya kita bilang di virtualisasi. Yes. Sehingga fisiknya jadi nggak kelihatan, dibuat virtual, sehingga bisa diakses. Fitur-fitur AI segala Iya, macam iya. tetap bisa dipergunakan. Iya. Soalnya kalau cloud nggak ada servernya itu sih black magic sih Mas pasti. Bener-bener Black magic sih. luar biasa gitu. Itu cloud beneran. Iya. Itu nggak ada server kalau cloud beneran. Nggak bisa cuma Yang bisa hujan. Iya. Cuma bisa ngeluarin air. Nggak bisa ngeluarin teknologi yang lain. Tapi itu canggih tetap. Iya, canggih. Nggak ada yang bisa predik hujannya Nggak mau turun bisa. kapan. Panas-panas foto hujan sekarang. Ayo ke server lagi yuk. Yo, server yo. lagi yuk. Berarti investasinya dibilang mahal nggak juga ya? Karena bisa dimulai tadi dengan hybrid, jadi beli apa dulu yang perlu dulu, Yes. first step dulu. First step dulu. Nanti kita bisa upgrading lagi. Iya. Karena di cloud juga bisa upgrade ya. Bisa, Betul. bisa. Juga. Nggak ada isu Nggak ada di situ. batasan Nggak ada juga di batasan situ. juga, betul. Ya, server Intel, prosesor di server Intel juga kan banyak Line levelnya. up-nya, banyak levelnya. Nah, Ya. mulai dari entry sampai Sampai yang advance ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita menggunakan public cloud, harap diperhatikan do's and don'ts-nya kayak data privacy, data yang cukup sensitif. Mungkin ya tadi untuk awalan gitu ya, untuk pertama-tama embrace teknologinya mungkin bisa menggunakan data-data publik gitu ya. Yang misalnya perusahaan punya tuh ya data publik yang dikeluarkan secara publik gitu ya. Mungkin bisa dicoba itu karena tadi akhirnya membuat tingkat perusahaan itu tingkat maturity-nya tadi naik kelasnya itu pelan-pelan kan. Pelan-pelan mungkin nggak untuk mengakomodir karena udah ready secara tim, maturity-nya dipupuk pelan-pelan, mungkin startingnya bisa menggunakan metode hybrid tadi gitu. Berarti kalau memang mau aman sama kayak pembicaraan kita minggu Iya. lalu, berarti corporate juga harus bikin AI-nya sendiri. Iya, betul. ya kalau bicara apa security, Security datanya. iya propernya begitu. Oke. Makanya banyak enterprise itu dia nggak mau deploy dia punya AI based application-nya itu di cloud gitu ya. Oke. Baik itu related to government policy atau Iya. memang internal policy mereka sendiri yang Ya, betul. ini data sensitif yang top secret or confidential yang cuman boleh ada di premise mereka gitu. Iya. Nah, itu baru dia akan deploy teknologi server yang ada di sisi On-premise. On-premise-nya. Atau di tempat kantornya mereka lah gitu. Iya. Karena kalau kita ngomongin HR gitu ya, misalnya mungkin kalau untuk company policy public information itu mungkin, tapi kalau udah mulai ngomongin data pribadi karyawan gitu ya, cuti berapa misalnya, ngomongin hal-hal yang lebih sensitif, itu better memang secara gradually harus mulai diperhatikan kita deploy AI-nya itu ada di mana gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti nggak butuh waktu berminggu-minggu untuk analisa ya. Jadi Nggak sekarang butuh. mungkin HR tadi hanya butuh waktu hitungan jam. Hitungan jam. Hitungan betul. jam, benar, betul sekali. Jadi lebih apa ya, kalau kita bilang kalau pasarnya berubahnya cepet,
bisnis berubah cepat, market di luar bisa lebih cepat adaptasi Ya, lagi. kita harus Iya. cepat adaptasi. Betul sekali. Jadi lebih oke lah ya buat Bukan buat gaya-gayaan, Dri. bukan buat gaya-gayaan, mahal. Mahal. Tapi baik lagi kita tadi dibilang mahalnya itu bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih mahal itu tadi. lagi. Betul. Jadi Ada bukan dorongan bisnis tadi kalau betul tadi. betul. Jadi bukan buat bisnis. gaya-gayaan tapi bagaimana cara bertahan dan mungkin memimpin menjadi leader di bisnisnya Iya, pasar kalian. yang Betul sekali. Kalau server emang nempel lebih ke corporate. ke corporate. Iya. Nggak bisa individual gaya-gayaan pakai server gitu. Wah, Iya. Misalnya bawa-bawa server 1U gitu. Berat. Berat gitu kan. Gua device gua super canggih. mejanya aja bingung udah itu. Iya, Oke. berat. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih. Kalau kemarin minggu lalu kita bahasnya security, tadi juga di awal sempat bahas security. Nah, sekarang kita bahas kita anggaplah semua orang udah pakai AI. Kesalahan umum apa sih yang sering dilakukan saat mulai berbisnis atau saat berbisnis dengan menggunakan AI? Kita ngomongin bisnis karena server ya, Iya, bukan benar. personal kayak minggu lalu, betul. Kalau kesalahan bisnis atau kesalahan step awal pada saat menggunakan deployment AI adalah pertama dia belum secara dari point of view perusahaan gitu ya. Dia belum sadar kira-kira AI ini bisa membantu dia untuk solve pain point apa sebenarnya. Pain point itu nggak hanya business driven ya. Tingkat efisiensi misalnya dari perusahaan itu. Pria tadi HR kita udah ngobrol. Tadi absensi juga efisiensi. Dia harus tahu dulu kira-kira pain point apa yang dia mau solve atau use case apa yang mau dia di deploy di perusahaan tersebut untuk menaikkan performa apa. Jadi benar-benar harus kayak bertanya pada diri sendiri. sendiri, ya. Sebenarnya bertanya ke perusahaan kira-kira kita tuh Butuhnya mau apa? improve-nya di mana sih Oke, gitu. setuju banget. Karena kalau udah kita tahu improve-nya di mana, mau selesain pain point apa, itu bisa mulai dari situ. Jadi bisa dibilang kita harus mengakses perusahaan kita sendiri. Kira-kira kita nih mau improve di hal apa? Karena saat kita udah ketemu use case yang tepat gitu ya. Tadi nilai investasinya bisa tertutup oleh use case yang tepat tadi. Ya kan, kalau misalnya saya mau naikin tingkat driver saya jadi lebih efisien pada saat melakukan pengantaran barang. Kalau kita ngomong contoh di perusahaan logistik gitu ya. Kalau itu misalnya tadinya naik, harusnya biasanya satu driver itu bisa 2 kali trip tadinya, tapi dengan konsep AI karena dia memonitor driver behaviornya gitu kan. Jadi dia bisa taruh tuh, oh driver yang ini kalau si A dia harus istirahat per berapa jam sekali. Driver si B ini, driver si A nggak bisa malam, driver si B bisa. Nah dari data-data insight itu akhirnya mereka bisa membuat kesimpulan bahwasanya nanti schedulingnya akan seperti ini drivernya. Karena apa? Untuk mendorong tadi tingkat produktivitas pengiriman barangnya seperti itu. Karena tadi balik lagi perusahaan tersebut harus mengassessment diri sendiri. Kira-kira apa hal yang mereka bisa improve? Itu sih sebenarnya. Di situ kalau udah salah, kedepannya itu akan lebih painful karena saat bayangin kalau dia mengakses dirinya itu salah use case-nya ya. Dia udah deploy, kita nggak ngomong puluhan juta ya, pasti akan di atas Pasti di atas udah di atas itu. puluhan. Nah, di saat investasi itu tidak bring positive return, itu feedback ke depannya akan jadi lebih susah. Pertama, susah deploy teknologi baru lagi. Kedua, tingkat adaptif perusahaannya akan jadi lambat kan. Itu sih sebenarnya. Betul. ROI-nya nggak nyampe. ROI akhirnya ujung-ujungnya ROI-nya nggak sampai dari investasi yang udah ditanamkan gitu sebenarnya. Berarti nggak hanya gue pengen cepet, Ya yang iya. paling mahal, nggak bisa seperti itu nggak juga gitu. Jadi harus dilihat dulu apa yang mau di-improve, apa yang mau di-solve dari suatu masalah yang di perusahaan tersebut, baru dipikirkan kira-kira solusi yang tepatnya itu apa gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi misalnya, gue pengen beli yang mahal. Iya. Antisipasi gue pakai sekarang segini dulu. Tapi gue beli yang mahal buat jaga-jaga improve. Nah, Iya. apakah itu oke-oke aja atau bagaimana baiknya? Apakah tetap beli yang sesuai kebutuhan dulu? Sebetulnya kalau punya uang ya oke-oke. Oke Iya. aja. Balik lagi ke Iya, Bebas. sultan mah bebas gitu ya. Sultan bebas. Tapi kan Idealisnya. kalau kita bicara bisnis kan semua mesti terukur Yes, gitu. Jadi betul ya sekali. kalau kita mau beli barang yang canggih itu ya hendaknya kita juga tahu memang mau ngelakuin apa ke depannya dan kenapa perlu yang secanggih itu. Tadi kita bilang juga server Intel base itu kan banyak juga Iya. levelnya gitu kan. Ya, betul. Dan
Makanya selain kita paham AI-nya mau kemana, antara mau solve apa atau mau improve apa, sama kita juga mesti tahu untuk bisa men-solve tersebut dan mencapai improvement tadi, memang secara hardware yang diperluin berapa banyak gitu kan. Nah itu juga penting, memang ini lebih teknis, tapi kalau bicara investasi itu ya nggak bisa lepas dari teknis juga. Karena di sana ada yang namanya sizing. Yes. Sizing itu ya mau nggak mau harus tahu masalah teknisnya juga gitu ya, karena apapun proses yang kita mau jalani dengan AI untuk menyelesaikan masalah atau mengimprove suatu hal itu akan bergantung sama si hardware yang dipakai. Gitu. Balik lagi kita harus mengukur Iya. kita sudah seperlu apa Iya. sampai sana gitu ya. Tapi kalau teknis sih harusnya no issue ya, karena ada tim Bineka. Nah, bener bisa juga. dong. Bener. Iya. Tapi Bineka ini sebetulnya tim produk dan pre-sales itu kalau buat kita sih keren banget sebetulnya. Knowledge servernya bagus, secara teknis bagus. Jadi teman-teman yang punya kebutuhan terkait server apa sih yang cocok dengan kebutuhan teman-teman tuh, Yes, betul sebetulnya datang ke Bineka tuh nggak cuman kalian saya mau beli server ABC, nggak juga, bisa juga kami melakukan ini dan itu perlu server yang seperti apa. Betul. Gitu. Konsultatif lah. Konsultatif. Betul. Kadang-kadang Bisa kan juga kita dampingi. kadang-kadang kan Pasti. end user kan Kita temenin. dia tahu nih, paham nih, waduh saya sebenarnya pengen poin sih, tapi saya nggak punya cukup task force gitu ya untuk mencoba menyelesaikan isu ini gitu. Nah disitulah mungkin teman-teman Bineka bisa bantu gitu ya, dengan memberikan solusi-solusi yang ya tidak hanya efisien tapi juga adaptif lah dengan teknologi yang terbaru seperti Karena itu. varian dari Intel prosesor itu banyak. Ya banyak. Bukan cuman kayak di laptop. Sebenarnya di laptop pun Banyak banyak, juga. sama-sama Banget tuh dari Core laptop. Ultra 5 misalnya. Kalau Ultra 5 itu Ada variannya serinya bisa lagi. ada 5 Benar. varian gitu kan. Server pun sama. Server yang apalagi entry level, gitu kan. ya. Dual prosesor, single Iya, prosesor. prosesor. Dari jenis prosesornya beda, kemudian dari jumlah prosesor yang bisa tanam juga Benar. bisa satu sampai berapa? Berapa Empat core apa gitu ya. 8 soket betul. Yang penting pakai Intel aja sih teknologi ya. Iya, kalau dari Intel sih itu pesannya. Jadi perlu dicatat, nggak usah keren-kerenan, kita investasi server itu untuk bisnis dan ROI. Kalau kalian bingung, kontak Bineka aja. Kontak Bineka kita betul. akan coba dampingi Betul. kebutuhan kalian seperti apa. Seperti kata Pak Amri, kita akan sizing. Ya, betul. Kita akan sizing, kita akan memilihkan, membantu memilih. Iya. Jadi investasi yang dikeluarkan itu sepadan lah ya. Betul. Balik lagi untuk mengembangkan bisnis kalian semua tentunya. Benar. Karena implementasi AI ini nggak bisa kita lakukan semalam ya, karena ini kita juga butuh proses ya. Cuman candi doang ya semalam, benar. Candi. Manusianya juga perlu pelatihan. Iya, betul. Untuk menggunakannya. Oke, Pak Amri, Pak Kamal. Ya. Di corporate ini apakah sampai perlu ada CPU, GPU untuk memproses analitik ya? Apakah seperti apa ya? Kalau dibilang perlu, bisa enggak. Oke. Gitu ya. Jadi bergantung sama workload AI yang dijalankan. Oke. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa AI itu pasti perlu GPU atau AI itu cukup pakai CPU kok. Nggak juga dua-duanya. Oke. Tergantung, makanya penting juga waktu corporate itu berinvestasi, dia beli server. Saya mau running AI saya nih. Beli servernya yang kayak apa gitu kan. Perlu yang cukup CPU aja atau perlu tambahan GPU? Karena GPU itu kan costly ya. Betul. Dia Mahal investasi tambahan yang nggak sedikit juga, jadi mesti dipikirkan baik-baik juga. Nah cara ngebedainnya gimana gitu? Kembali ke yang minggu lalu kita ngomong karakteristik dari AI. Tadi Mas Kamal udah ceritain bahwa di AI itu paling nggak ada 2 proses. Yang pertama training itu bikin modelnya. Misalnya modelnya adalah menganalisa dokumen berbasis human resources. Itu kan ada model AI-nya supaya dia paham bahwa konteks dari dokumen ini adalah tentang HR gitu ya. Karena beda kalau tentang hukum atau tentang dokumen teknis, itu model AI-nya berbeda. Nah, katakanlah ini tentang HR misalnya. Nah, itu kan dibikin tuh model AI-nya. Setelah model AI jadi baru dikasih sumber datanya. Oh, ini polisi HR terkait cuti, oh ini terkait absensi lah mungkin. Ya, absensi atau
event conversation Oke. dan seterusnya lah gitu ya. Masukin ke situ tuh. Nah, itu masuk ke dalam proses inferencing. Jadi modelnya udah jadi, modelnya model HR, tinggal dikasih dokumen sumber datanya. Nah, kalau untuk use case seperti itu cukup beli server berbasis CPU aja. Nggak CPU perlu Intel add-on itu GPU udah cukup. gitu ya. Karena apa? Karena penambahan data-data baru itu tuh relatif sedikit gitu ya. Jarang lah model AI-nya diperbarui gitu ya. Karena dia cukup paham tentang HR aja. Kecuali habis itu diperluas. Kita mau HR dan procurement. Itu agak beda lagi tuh cara dia membaca data-data berbau procurement. Nah, mungkin itu perlu model AI lagi. Nah, itu kalau perlu model AI-nya dibikin baru dia perlu ada GPU-nya. Oke, bukan beli server lagi. Bisa perlu. add-on. Bisa add-on. Iya. Tambahan server lagi atau ditambah GPU gitu. GPU-nya, Oke. ya. Iya, Opsi tapi kan kadang model AI-nya ini juga nggak perlu orang jarang kok kita update paling cepat juga 3 bulan sekali misalnya. Ya pakai aja service GPU yang ada di cloud. Yang misalnya berbasis penggunaan lah kita pakai baru kita bayar. Baru bayar. PSU. Karena nggak sering gitu ya. Ya. Tapi beda sama penyedia chat umum yang sering kita pakai. Ya kan dia diakses setiap detik dan setiap detik juga dia berubah gitu. Dia harus selalu belajar hal baru. Kemudian dia harus jawab berdasarkan hal baru tersebut. Nah, itu dia running fully on GPU. Gitu sih. Jadi intinya kita mau bilang bahwa di banyak use case di enterprise or corporate keberadaan server berbasis Intel Xeon itu sebetulnya udah banyak bisa memenuhi kebutuhan AI di corporate. Oke, berarti memang Aman, banyak Bang? pilihan ya. Ya, banyak pilihan, benar. Tergantung tadi asesmen perusahaan kita seperti Yes, apa. betul. Kalau hanya perlu yang seperti ini, cukup yang CPU-nya saja. nggak Iya, perlu ada betul. add-on. Nah, tadi balik lagi ya. Yang jangan sampai salah pada saat penentuan use case tadi, mau improve apa, mau pain point apa, di situ baru bisa dilihat kira-kira kebutuhan hardware-nya itu akan seperti apa gitu ya. Kayak tadi misalnya kalau untuk hanya satu use case AI, mungkin kebutuhan akan perangkat lain which is si GPU itu mungkin bisa ditiadakan. Karena apa? Tadi untuk mendukung total cost of ownership si perangkat servernya lebih efisien. Karena untuk satu AI model saja. Tapi apabila udah mau mencoba nambahkan satu model lagi, udah mau support multi model, sekarang kan ada terkenal lagi itu jargon lagi multi model, mungkin keberadaan perangkat tambahan GPU itu mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi dengan kenapa Intel percaya diri gitu ya, CPU-nya bisa mensupport kegiatan AI khususnya untuk inferencing, karena tadi balik lagi di statement awal kita punya AI accelerator namanya Intel IMX tadi. IMX ini bener-bener chip yang kita desain khusus untuk menghandle workload AI. Walaupun si servernya bisa saja tidak hanya menjalankan AI. Jadi bisa satu server bisa ngejalanin database-nya, bisa ngejalanin front end user experience-nya, UX-nya, plus di situ ada back end AI-nya. Kayak gitu, Mas. Oke. Harus nyambung internet atau bisa tanpa internet? Possibility untuk menggunakan internet dan tidak internet sebenarnya masih bisa dipelajari gitu. Balik lagi kebutuhan tadi seberapa cepat dia mengupdate datanya gitu ya. Apakah perlu data eksternal? Kalau kita butuh data eksternal ya otomatis kita harus menyambungkan server on premise kita itu ke third party lain which is akan lewat internet. Tapi kalau misal tidak dibutuhkan ya kehadiran koneksi keluar dengan menggunakan internet itu sebenarnya bisa diminimalisir atau malah dihilangkan sekalian gitu. Karena balik lagi ya, kadang-kadang ada beberapa corporate policy atau government Indonesia policy itu yang data sovereignty ya, kalau mungkin teman-teman kalau nanti komen aja kalau ada yang salah. Data sovereignty itu yang mewajibkan suatu company itu repository datanya harus ada di region Indonesia gitu, atau harus ada di on premise kantornya mereka gitu sih, Mas. Jadi kebutuhan internet itu sih sebenarnya kalau kita ngomong konteks AI itu sebenarnya bisa diminimalisir atau ditiadakan sama sekali gitu.
Hari ini luar biasa diskusinya. Iya, lebih berat ya dari Mulai yang dari minggu lalu ya. lebih berat banget. Mulai dari timing, implementasi, cara memilihnya, manfaat jangka panjang, Betul, sampai kesalahan-kesalahan sampai yang kesalahan yang harus juga. dihindari, Hindari, dan betul. apa yang harus tadi kita ketahui pada saat Nah, memilih memilih. Betul. server AI ini. Betul. Iya, jadi apa namanya, kalau sedang cari server AI ready, cari di bineka.com ya. Betul. Betul Tentu sekali. klik di browser, ketik www.bineka.com atau call kita di 021 2929 2828. Sekali lagi, AI server bukan buat gaya-gayaan tapi buat menghasilkan duit sebenarnya. Wah, bener. Harus cuan dong. Betul, Nah. strategi bisnis, strategi besar buat masa depan karena seperti yang kita tekankan di setiap episode, siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat, Dia yang menang. dia yang menang pastinya. Betul sekali. Ada Jangan lagi? lupa ya pakai Pak Riki? teknologi Intel. Betul. Pakai Intel. Pakai Xeon. Intel. Intel Bacanya gimana sih, Pak Mari? Xeon. 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 Iya. Xeon. Xeon. Ya bebas sih sebenarnya. Yang penting Yang Tergantung penting beli dan namanya. pakai. Maksudnya XEON. Iya. Yang penting beli dan pakai. Beli dan Iya. pakai. Dan Penyebutannya. mendapatkan manfaatnya tentunya Itu bukan ya, cuma itu ya. keluar duit, Benar. tapi bisnisnya, segi bisnisnya kita korbankan lagi. Oke, sekali. terima kasih Terima banyak kasih, Pak Amri. Ya. dan Pak Kamal Thank you. atas Thank you. insight-nya. Semuanya Selalu daging always. semua ya. Daging semua kedua expert Intel kita ini. Benar. Terima Luar kasih. biasa. Nanti kita undang lagi ya. Siap. Kita bahas yang lain lagi. Kita tunggu undangan berikutnya. Mantap. Oke, dan buat kalian para penonton setia Bitalk, jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini ke teman kantor kalian. Dan Komen juga. Komen juga Nah, pastinya. pasti. Kalau ada mau sharing-sharing atau mau nanya-nanya, silahkan komen di bawah. Terutama buat yang galau nih, Mau beli server apakah apa? udah perlu belum ya pakai server AI Iya. di kantornya? Betul. Silahkan kontak kami di www.bineka.com atau telepon ke 021 2929 2828. Tim kami akan membantu memilihkan AI yang sesuai untuk kebutuhan bisnis kalian Iya, tentunya. nggak cuman di korporat besar, kalian yang Betul. UMKM juga bisa pakai teknologi AI di sini. Tentunya biar bisa cuan-cuan lebih Ya, lagi ya. benar, cuan. Sampai Oke, jumpa di terima episode kasih. berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Binars. Bye-bye. Bye-bye.